Banyak yang mengira bahwa seks dan gender adalah suatu hal yang sama, tapi nyatanya enggak. Seks adalah perbedaan biologis yang ada dalam tubuh kita, seperti laki-laki punya sperma dan perempuan punya indung telur dan rahim. Sedangkan gender adalah perbedaan sosial yang dibuat oleh manusia, dan dapat berubah dari waktu ke waktu, seperti laki-laki berambut pendek dan perempuan berambut panjang, laki-laki sifatnya keras dan perempuan lembut, sampai pekerjaan pun juga harus digenderin, seperti laki-laki harus kerja keras di luar rumah, sedangkan perempuan harus mengurus pekerjaan rumah tangga saja. Cita-cita besar jadi terhalang karena harus terkurung dalam sangkar emas yang disebut rumah. Hal inilah yang membuat kedudukan laki-laki menjadi lebih tinggi dari perempuan, dan menciptakan bermacam-macam permasalahan yang dialami oleh kaum Hawa. Mulai dari perkawinan anak di bawah umur, kekerasan terhadap perempuan, tindakan catcalling di jalanan, kesenjangan gaji, beban ganda, pelabelan negatif, sampai pembatasan hak kebebasan perempuan yang menempatkan posisi perempuan dalam sebuah kota kecil. Nyatanya, ada 41,90% anak perempuan di Indonesia menikah di umur kurang dari 18 tahun. Menurut riset kesehatan dasar, 5 provinsi dengan angka perkawinan anak paling tinggi di rentang usia 15-18 tahun adalah Kalimantan Tengah sebesar 52,1%, Jawa Barat sebesar 50,2%, Kalimantan Selatan sebesar 48,4%, Bangka Belitung sebesar 47,9%, dan Sulawesi Tengah dengan angka 46,3%. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan juga sudah semakin mewabah. Faktanya, ada 66 kasus yang terjadi di wilayah tempat tinggal, 41 kasus terjadi di tempat kerja, dan 38 kasus di tempat umum. Tindakan catcalling yang biasanya dianggap lumrah bagi warga Indonesia, ternyata juga merupakan kekerasan verbal yang sering banget dialami perempuan loh. Dapat dilihat bahwa 4 dari 5 perempuan pernah mengalami tindakan ini dan didominasi oleh perempuan yang berumur kurang dari 16 tahun. Jika dilihat dari sisi perekonomian pun, kedudukan perempuan masih sangat jauh tertinggal dari laki-laki. Berdasarkan riset dari Databox, kesenjangan upah antara perempuan dan laki-laki selama periode 2015 sampai Februari 2019, selisihnya mencapai Rp4.922.000. Tidak berhenti sampai di situ aja. Kalaupun perempuan bisa menggapai cita-citanya di luar rumah, mereka pun juga tetap harus mengurus pekerjaan rumah tangga juga. Hal inilah yang membuat budaya patriarki semakin melonjak tinggi. Ditambah lagi ada banyak mata-mata jahat yang memandang rendah kaum Hawa. Bahkan sesama perempuan pun juga bisa saling merendahkan. Berbagai masalah inilah yang menempatkan perempuan dalam sebuah kota kecil tanpa kebebasan apapun. Seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh perempuan di Indonesia pada zaman dahulu, yaitu Kartini, Cut Nyak-Dien, Dewi Sartika, Martha Tiahahu, dan masih banyak lagi. Mungkin mereka tidak pernah menyebut diri sebagai feminis, tetapi apa yang mereka lakukan sama dengan apa yang dilakukan oleh gerakan feminisme saat ini. Makanya, ayo para perempuan tangguh, kita lindungi hak perempuan bareng-bareng. Karena semua berawal dari kita.